Kalau kamu atau teman kamu lagi ada dalam hubungan yang toksik, kamu wajib share video ini ke teman kamu. Hai sayang, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau share sebuah cerita tentang bagaimana sebuah hubungan toksik bisa merusak kehidupan kita. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri dan juga gossip celebrity. Dan untuk regular update aku, itu aku kebanyakan upload video shorts. Jadi kamu bisa nonton shorts aku di YouTube channel ini. Dan kalau kamu adalah returning subscriber, you know how much I love you, you know how much I appreciate you. You are the best. Anyways, sekarang aku bakal mulai ceritanya, oke? Nah, cerita ini dimulai dengan sebuah sosok yang bernama Tony Bird. Dia tinggal di Holiday, Salt Lake City, Utah, Amerika. Dan Tony ini berusia 17 tahun. Dia sekolah di Salt Lake Community College. Itu seperti SMA gitulah ya di Amerika. Dan si Tony ini bercita-cita ingin menjadi penyanyi dan dia tuh rencananya setelah dia lulus kuliah dia pingin banget pindah ke California dan tinggal di tepi pantai. Seperti yang kamu bisa lihat, Tony itu adalah seorang perempuan yang cantik ya, dan dia itu adalah ringleader di grupnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu lihat dia tuh selalu jalan di tengah, terus dia ada kayak teman-temannya gitu di belakang. Pokoknya dia tuh kayak leadernya gitu lah ya. Meskipun teman-temannya itu kebanyakan usianya lebih tua daripada si Tony. Suatu hari Tony dan teman-temannya itu ngendarain mobil. Mereka cuma jalan-jalan aja sambil ngehijau, oke? Jadi kayak sambil hisap daun hijau dan entah bagaimana ya. Mungkin polisi juga curiga gitu ya. Polisi kayak secara random itu memberhentikan mobil tersebut dan mereka ketahuan memiliki daun hijau. Karena si Tony itu berusia 17 tahun di Amerika, kalau misalnya kamu di bawah 18 tahun itu hukuman yang kamu dapatkan akan lebih rendah ya dibandingkan kalau misalnya kamu itu sudah di atas 17 tahun. So si Tony pun memutuskan untuk bilang ke polisi kalau oke, aku yang salah, aku yang memberikan daun hijau ini kepada teman-teman aku. Nah, lalu lagi-lagi karena si Tony baru berusia 17 tahun, pengadilan hanya memberikan dia hukuman berupa rehabilitasi, di mana si Tony ini harus tinggal di rehabilitasi selama 90 hari untuk menghilangkan addictionnya dari daun hijau. Awalnya si Tony sangat sedih, kayak dia juga ngerasa aduh malu banget aku masuk rehabilitasi gitu kan. Tapi gak lama setelah dia stay di sana, dia berteman dengan seorang perempuan yang bernama Victoria Mendoza. Victoria berusia 18 tahun ya, jadi 1 tahun lebih tua daripada si Tony. Dan gak lama kemudian mereka jadi akrab sekali sampai-sampai mereka jadinya pacaran. Iya, jadi ini adalah pasangan lesbi. Dan pada saat ibu si Tony datang ya, ibunya bernama Dana datang berkunjung, si Tony pun langsung come out ya. Dia langsung berkata jujur kepada ibunya kalau dia itu suka sama perempuan, dan karena ibunya sangat supportive, ibunya oke-oke saja. 3 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2010, Tony keluar dari rehabilitasi dan 1 bulan setelahnya si Victoria keluar. Nah, satu hal tentang Victoria, dia itu tidak memiliki sosok keluarga yang bahagia ya. Kenapa? Karena pada saat dia baru berusia 10 tahun, ayahnya meninggal akibat melenyapkan dirinya sendiri. Dan pada saat si Victoria itu masuk ke rehabilitasi, ibunya menderita penyakit kanker. Jadi si Victoria ini dia memiliki masa kecil yang tidak bahagia. Ini pun membuat dia jadi sering keluar masuk rehabilitasi, sering bermasalah. Dan bisa dibilang Victoria dan Tony itu cukup berbeda. Namun apa yang membuat mereka bonding adalah karena mereka sangat suka menulis lagu ya. Jadi pada saat mereka direhabilitasi, mereka akan sama-sama tulis lirik lagu, kasih ke satu sama lain, sama-sama bikin lagu. Jadi kayak romantis-romantis gitu. Nah, pada saat Victoria keluar dari rehabilitasi, dia melanjutkan hubungannya dengan si Tony ya. Awalnya pada saat ayah Tony namanya Casey itu melihat Victoria, dia sedikit terkejut. Kenapa? Karena dia rasa kalau Victoria itu beda banget
bersama si Tony. Tony itu sangat outgoing, sangat bisa dibilang populer dan juga friendly, sedangkan Victoria itu lebih introvert, lebih pendiam dan juga mukanya kayak sangar gitu, oke. Namun karena Casey dan juga Dana sangat supportive kepada Tony, mereka pun oke-oke aja dengan hubungan anak mereka. Kalau kamu lihat di Facebooknya si Tony dan juga si Victoria, kamu pasti nganggap kalau mereka itu adalah couple yang sempurna banget ya, karena mereka tuh selalu kelihatannya bahagia, ketawa, post couple picture, like relationship goals banget. Tapi di dalam itu mereka sangat sering bertengkar. Kenapa? Karena Victoria ini dia sangat insecure dan dia juga jealous. Dia selalu bilang kepada si Tony kayak, kamu ya suka sama cowok ya, kamu bakal cheating ya gitu loh. Jadi kayak dia itu insecure banget. Padahal si Tony itu setia, dia cuma hangout sama temennya, dia nggak cheating. Justru malah si Victoria yang akhirnya cheating. Oke, jadi ujung-ujungnya Victoria cheating sama teman Tony, dan pada saat itu Tony merasa sangat sakit hati sekali. Dia pun langsung minta putus. Victoria juga sangat sedih dan Victoria bikin video ya di YouTube, dia upload video dan Victoria berusaha untuk memenangkan kembali hati mantannya dengan cara mengupload sebuah video di YouTube. Inilah videonya. This video is like an apology to you, and the girl I'm talking about is Tawny, and I'm trying to get her back to be with me so I can keep her again and for her to give me another chance, because I'm in love with her and I love her and I want her back. Intinya di video ini adalah si Victoria yang minta maaf, dia bujuk-bujuk si Tony untuk balikan. Namun yang bikin aku ngerasa kayak jengkel ya sama si Victoria, dia bilang kalau dia itu nggak suka sama selingkuhannya, dia itu ngerasa nggak banget sama dia, tapi kayak kenapa kamu tetap mau cheating gitu loh. Kalau memang kamu ngerasa dia itu nggak apa-apa, kenapa kamu mau cheating? Kayak make it make sense. Anyway, karena video ini hati si Tony luluh lagi ya, dia yang kayak oh ya udah deh aku balikan lagi sama si Victoria. Fast forward di bulan Juni tahun 2012, ibu si Victoria itu meninggal, dan karena si Victoria tinggal sendiri, keluarga Tony sangat baik sekali. Mereka memutuskan untuk mengajak Victoria itu tinggal bareng di rumah mereka. Namun bukannya dibalas dengan kebaikan ya, justru hubungan Victoria dan Tony makin toxic. Jadi beberapa bulan setelah si Victoria itu masuk ke dalam rumah Tony dan tinggal bersama, suatu hari Tony pulang dengan bibirnya itu kayak pecah gitu dan gigi depannya itu hilang satu, oke? Pada saat itu ibunya si Dana langsung tanya kepada si Tony kayak siapa yang lakuin ini kepada kamu gitu kan. Nah si Tony ini bilang gitu loh kayak oh pada saat kita tadi keluar gitu ya, tiba-tiba kayak ada keributan gitu dan aku kena gitu, kayak aku kena pukul gitu. Nah pada saat Victoria masuk ke dalam rumah, si Dana melihat kalau ada cakaran gitu di muka si Victoria. Ini pun membuat si Dana langsung yakin banget kalau gigi anaknya itu hilang karena ditonjok atau diapain sama si Victoria. Si Dana pun langsung bilang kepada Tony kalau aku bakal telepon polisi gitu ya. Nah si Tony dia membujuk ibunya, dia bilang ma jangan dong telepon polisi karena kan Victoria udah usia 20 tahun. Kalau misalnya dia masuk penjara nanti hukumannya parah gitu, kayak aku nggak mau gitu kan. Ya udah kayak karena anaknya juga bujuk-bujuk dia, Dana pun nggak jadi telepon polisi. Ibunya bilang selama mereka pacaran, si Dana, ibunya si Tony itu selalu bilang gitu loh kalau si Victoria itu jago banget ya ngomong. Dia kayak selalu berusaha untuk membuat naratif yang menggambarkan dia sebagai orang yang lebih baik daripada yang sebenarnya gitu. Oke, fast forward lagi 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2014. Pada saat itu si Tony dan Victoria sudah pacaran selama 5 tahun, dan kebiasaan weekend mereka adalah mereka akan seringkali pergi ke kota Ogden, itu letaknya 60 km dari Holiday. Kenapa mereka bakal nyetir ke sana? Karena kebanyakan teman mereka itu ada di Ogden. Jadi ketika Tony dan Victoria pergi ke Ogden tanggal 17 Oktober 2014, Dana pun tidak curiga. Nah malam itu Victoria dan Tony sampai di kota Ogden, di mana mereka bertemu dengan beberapa teman Tony, termasuk juga Lacey
Lacey, yaitu bestinya si Tony, dan mereka sama-sama pergi ke bar. Ini menurut si Lacey ya. Jadi pada saat mereka sampai di sana, nggak lama kemudian si Victoria itu pergi ke kamar mandi kayak lama banget gitu loh. Kayak dia nggak mau keluar dari kamar mandi. Dan setelah si Tony lalu kemudian masuk ke dalam kamar mandi, mereka bareng-bareng keluar. Setelah itu si Victoria bilang kalau yuk kita pulang gitu kan. Jadi kayak mungkin dari sana kita udah bisa lihat kalau oke, maybe kayak mereka berantem atau mereka kayak argumen gitu kan. So anyway, karena si Lacey itu dia nebeng sama Tony, ya udah kayak dia pun ikut pulang gitu. Nah pada saat itu mereka duduk dalam mobil kan ya. Si Tony hendak mengantar pulang si Lacey yang duduk di samping depan. Nah si Victoria itu duduk di belakang. Tony yang nyetir, dan gak lama kemudian mereka sampai di depan rumah Lacey. Lacey pun bilang kalau Lacey lalu bilang kepada Tony kayak, oh thank you banyak ya teks aku pada saat kamu udah sampai ke rumah gitu. Tony pun bilang iya, dan Tony pun pergi. Ternyata apa yang tidak Lacey ketahui adalah diam-diam si Victoria itu lagi kayak marah gitu loh. Dia langsung jerit-jerit kepada Tony yang lagi nyetir ya di depan gitu, si Victoria di belakang. Jadi kayak si Tony itu kayak ngerasa aduh udah lah ya, kayak let me nyetir dulu gitu, ntar sampai rumah kita baru ngomong gitu kan. Tampaknya si Victoria nggak happy, dia langsung keluarin sebuah pisau yang berukuran 10 cm dan dia langsung nusuk ceweknya si Tony. Jadi bayangin si Tony itu lagi nyetir ya, tiba-tiba belakangnya tuh kayak ada pisau gitu yang nusuk-nusuk dia. Nah ini pun membuat si Tony jadi kayak oh my god, like what is going on. Dia langsung berusaha untuk cari parkir ya, pas banget dia parkir di depan lapangan parkir gitu. Dan pada saat itu udah jam 1 pagi, oke. Jadi kayak udah sepi, gelap, nggak ada orang. Di sanalah si Victoria ke depan, dia langsung nusuk-nusuk ceweknya sebanyak 46 kali. Iya, jadi kayak oke, Victoria nusuk-nusuk ceweknya ya. Dan setelah dia melihat kalau si Tony itu sudah nggak bernafas lagi, dia langsung telepon beberapa temannya. Dimana inilah percakapan Victoria dengan temannya Aaron. What is the address of the city of your emergency? I have to report a murder. Okay, do you know who is murdered? Yeah, her name's Tony. Dan gak lama kemudian, setelah itu Victoria telepon teman ceweknya, dan teman ceweknya pun telepon polisi. Gak lama kemudian polisi sampai ke TKP dan mengamankan Victoria. Pada saat polisi menemukan si Tony, Tony sudah tidak bernafas lagi. Nah awalnya pada saat Victoria dimasukkan ke dalam penjara, dia masih bilang kalau aku itu nggak ngerasa bersalah ya. Dia bilang kalau ini tuh semua hanya kecelakaan saja, dia nggak maksud buat mencelakai ceweknya. Namun dan si Victoria juga mengancam kalau dia ingin mengakhiri hidupnya. Oke, sudah kan di pengadilan gitu-gitu, tapi kayak mungkin pengacaranya bilang kayak mending kamu plead guilty aja deh, mending kamu bilang kalau oke, aku merasa bersalah supaya dia dapat hukuman yang nggak separah itu gitu loh. Kalau misalnya kamu pengacara atau kalau misalnya kamu ngerti gitu ya kenapa kayak orang yang masuk ke dalam penjara itu lebih memilih untuk oke bilang aku bersalah, make sure untuk komen di bawah kayak kenapa. Apakah hanya karena supaya mereka mendapatkan hukuman yang lebih sedikit or what is it? Let me know in the comment down below. Anyway, akhirnya si Victoria dia bilang kalau oke, aku merasa bersalah dan dia mendapatkan hukuman penjara setidaknya 24 tahun. Setelah 24 tahun itu kalau misalnya dia kayak naik banding gitu ya sama pengadilan, mungkin dan bisa aja dia itu dikeluarin. Nah setelah dia di dalam penjara ya nggak tahu gimana dia masih bisa pakai tablet dong, dan dia juga masih bisa main TikTok, dia masih bisa punya HP, dan inilah video TikToknya. Sekarang sih aku rasa akunnya sudah ditutup ya, karena ini tuh juga aku ambil bukan dari akun asli si Victoria, tapi yang jelas kayak keren juga ya, kayak dia masih bisa pakai handphone di dalam penjara, and kamu bisa lihat di videonya dia nggak ngerasa bersalah gitu loh, padahal ceweknya itu udah seperti banget sama dia, udah setia, udah pacaran 5 tahun, tapi kayak dia masih hahaha, terus kayak dia kayak lenyapin hidup si Tony gitu loh, cewek yang harusnya dia paling cintai. Anyway guys, let me know in the comment down below apa yang bisa kita pelajari dari ini. Menurut aku apa yang bisa kita pelajari adalah kalau misalnya mereka sudah menunjukkan kepada dirimu ya kalau mereka itu seperti ini, believe them the first time, okay? Seperti yang Oprah selalu katakan, whatever they show you the first time, believe them. And yeah guys, let me know in the comment down below apakah kamu pernah berada di dalam hubungan yang
toxic dan gimana caranya supaya kamu bisa keluar. Karena biasanya kalau misalnya seseorang dalam hubungan toxic itu mereka susah buat keluar gitu loh, karena mereka sendiri nggak sadar, meskipun orang-orang di sekitar mereka itu tahu tapi mereka sendiri nggak sadar. So yeah guys, anyway, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lip product itu dari beberapa brand, oke. Jadi awalnya itu aku pakai lip liner dulu. Ini tuh dari Kiko. Warnanya adalah 304. It's like a very mauvey color. Let me just like show you. This is the color. Abis itu aku pakai Salsa Cosmetic lip serum. Abis itu di atasnya aku pakai produk ini. Jadi ini tuh lip oil ya, tapi dari Pink Flash, dan I know it's so mini, tapi kayak cute banget dan juga cukup efisien karena aku suka banget ya sama aplikatornya, meskipun kayak mini banget, tapi setelah aku pakai lip oil untuk pertama kali, I really like the look. Kalau misalnya kamu punya rekomendasi lip oil yang mungkin sedikit lebih besar, make sure untuk komen di bawah, okay? Anyway, thank you so much for watching. I love you all so much and I will see you in my next one. Bye!